Saudara, ada begitu banyak orang yang berjalan setiap hari untuk mengejar. Saya percaya kita bekerja karena kita pengen dapat sesuatu, ya kan? Dan kalau mau jujur, yang kita cari dalam setiap aktivitas kita pasti di dalamnya tuh ada yang namanya duit, ya kan? Karena semua hal yang kita perlukan dibelinya dengan uang, termasuk makanan, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kita kalau ada kalimat yang berkata manusia itu UUD, ujung-ujung duit, ya kan? Apapun pasti kita carinya uang, karena memang uang itu alat untuk membeli apapun yang sekarang, ya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata harta yang sesungguhnya itu bukan uang. Karena uang itu juga tidak bisa membeli segalanya ternyata. Nah, pagi ini ada sebuah tema yang saya mau sharingkan bagi kita adalah temukan harta yang sesungguhnya. Nah, kalau uang bukan harta yang sesungguhnya, jadi apa dong? Itu kan pertanyaannya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya baca buat Bapak Ibu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, maka dikatakan di sana, ternyata harta di bumi ini adalah harta yang tidak kekal. Karena pencuri bisa mencuri, ya, dan ngengat itu binatang pengerat, ya, bisa mengeratnya, bisa memakannya rayap, ya Bapak Ibu. Karat bisa datang untuk membuatnya menjadi hilang, gitu ya. Tidak untuk selamanya. Nah, lalu dikatakan di sini bahwa kita harus kumpulkan apa? Harta di surga. Nah, ternyata seperti apakah harta di surga itu? Apakah bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk apa yang kita sedang dapat hari ini atau kita sedang usahakan hari-hari ini? Nah, kita akan temukan itu di dalam pembahasan saya selanjutnya, Bapak Ibu ya. Nah, yang saya mau bilang begini loh, bahwa kadang-kadang kita itu salah fokus ya. Kita fokus kepada hal-hal yang tadi itu, yang akan dicuri ngengat karat itu, dan akhirnya kita bisa mudah menjadi kecewa. Kenapa kita bisa mudah kecewa? Apa penyebab kekecewaan? Kita lihat ya, apa penyebab dari kekecewaan? Ternyata kita bisa kecewa karena ada jarak antara yang namanya harapan atau ekspektasi dan kenyataan. Kita berharap seperti begini, tapi hasilnya begini. Di tengah-tengah ini ada jurang yang namanya akhirnya kita kecewa. Jurang ini atau kekecewaan ini akan semakin melebar seiring harapan yang lebih jauh dari kenyataan, atau kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan itu semakin jauh gitu ya. Kita harapkan kita sehat tapi kok kita sakit ya. Kita sudah bekerja dengan keras, dengan rajin, tapi kok kita belum dapat hasil yang berlebih ya. Kita udah jadi orang yang jujur, tapi kok kenyataannya saya tidak mendapat keadilan gitu ya dengan kejujuran saya. Nah, ini kadang-kadang akhirnya membuat kita kecewa. Dan kita bisa kecewa dengan suami, kita bisa kecewa dengan istri, kita bisa kecewa dengan anak, kita bisa kecewa dengan orang tua, kita juga bisa kecewa dengan gembala mungkin, dengan pendeta, kita juga bisa kecewa dengan jemaat, dan yang paling fatalnya kita kecewa dengan keadaan, mempersalahkan keadaan, dan bahkan kita kecewa dengan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan? Saya sudah baik, saya sudah lakukan pelayanan, saya sudah bikin ini itu, tapi kok saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan. Doa saya kok jadinya belum dijawab, ya kan? Kadang-kadang kita sampai di level ini. Nah, ketika kita ada di bagian ini, kecewa, apalagi kecewa dengan Tuhan, maka mari kita apa? Cek dan recheck. Cek dan recheck apa Bapak Ibu? Cek dan recheck fokus kita selama ini. Apakah kita hanya mengejar hal yang kelihatan saja, harta yang kelihatan yang tadi bisa dirusakkan oleh ngengat dan karat itu, atau diambil oleh pencuri itu. Misalnya, kita rajin ibadah karena supaya kita didoakan dan diberkati. Kita
memberi supaya kita diberi. Kita bayar perpuluhan supaya kita menuai hasilnya. Jadi kita selalu ada unsur pamrih. Apa yang kita lakukan supaya saya dapat sesuatu, ya. Nah, kalau misalnya kita nggak dapat, kita jadi kecewa karena fokus kita ke situ, Bapak Ibu. Doa belum dijawab. Kenapa Tuhan, saya sudah bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, tapi kok doa saya tuh belum dijawab. Nah, kalau fokus kita kepada doa dijawab, sakit disembuhkan, uang datang di saldo, pekerjaan diberkati, kita fokus cuman kepada hal itu, kita mudah kecewa. Tetapi kalau kita fokus kepada harta yang sesungguhnya, yang saya mau bagikan pagi ini, maka kita akan mudah bersyukur. Kita akan mudah mengerti bahwa di balik hujan ada pelangi. Amin. Sekalipun sekarang kita belum mengerti, tapi Tuhan akan memberikan pengertian itu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita mengejar harta yang bukan sesungguhnya atau harta yang sementara ini, maka fokus kita itu akan membuat kita mengalami banyak kesia-siaan. Contoh nih ya Bapak Ibu, misalnya sia-sia itu seperti apa? Saya kasih contoh sia-sia. Sia-sia itu misalnya begini, kita misalnya di sebuah toko ya, kita mau berbelanja, lalu kita antri, misalnya antri panjang Bapak Ibu, ya, untuk sebuah barang yang kita mau. Tapi ketika kita sampai di toko itu, contohnya misalnya taruhlah makanan ya Bapak Ibu ya, saya mau membeli Kentucky misalnya. Lalu kita udah antri panjang Bapak Ibu. Begitu sampai di kasir, apa bilangnya? Maaf, yang dada, misalnya kita maunya dada, ya dada montok gitu ya, dada isi gitu ya. Tapi begitu sampai di kasir, habis dadanya, kayak gitu. Itu kan berarti antrian yang tadi kita jalanin itu sia-sia Bapak Ibu ya. Itu kira-kira gambaran tentang sebuah kesia-siaan. Kita udah berantri panjang, tapi akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Nah, apalagi kita bekerja, kita bangun rumah, tetapi alhasil kita nggak menikmatinya. Ya Bapak Ibu, ada salah satu teman saya Bapak Ibu ya, dia kerja di luar negeri, dia kumpul uang, dia menikah bahkan di luar negeri, tapi nggak punya anak. Lalu kemudian dia benar-benar berusaha dan bahkan begitu menghemat, karena dia mau supaya nanti di hari tuanya itu dia punya banyak uang, lalu dia mau pulang ke Indonesia dan dia mau bangun rumah, ya, dia mau menikmati, ceritanya mau menikmati di hari tua. Jadi hari muda ini dia habiskan dengan kerja keras. Tapi ketika dia pulang ke Indonesia, dia mulai bangun rumah, rumahnya udah indah, bisa dinikmati, dia sudah mau rintis lagi usahanya di Indonesia. Tuhan berkata lain, selesai. Tutup usia di muka bumi. Pertanyaannya, apakah itu bukan yang namanya kesia-siaan? Pengkhotbah berkata, semua yang dilakukan di bawah matahari ini Bapak Ibu ternyata adalah kesia-siaan. So apa kalau kita cuma fokus kepada apa yang bisa kelihatan di bawah matahari, maka itulah yang namanya hidup yang sia-sia. Ya. Dan saya berdoa Bapak Ibu supaya kita juga tidak menjadi seperti itu, kan perumpamaan itu juga ada di Lukas 12 ayat 16 sampai 21 Bapak Ibu ya. Ini adalah kisah tentang seorang kaya. Jadi artinya begini loh. Kita punya banyak harta, itu bukan jaminan bahwa itu harta yang sesungguhnya, karena itu bisa hilang daripada kita. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 ya. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus gambarkan tentang seorang kaya yang punya banyak tanah, hasilnya berlimpah-limpah. Lukas 12 kalau nanti baca ayat 16 sampai 21 itu Bapak Ibu. Lalu ia bilang dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Aku nggak punya tempat lagi. Hartaku tuh berlimpah-limpah, banyak banget ya. Dan aku tidak dapat menyimpan hasil tanahnya. Lalu dia bilang, oh iya, aku mau mengembang ke kiri ke kanan, ya, aku mau mengembangkan usahaku, membongkar lumbung-lumbung yang kecil ini, lalu membangun yang lebih besar. Berarti orang ini apa? Sukses, bukan sukses aja, sukses banget kan Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, lalu ketika dia simpan itu semua, lalu dia bilang, aku akan apa? Berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, banyak barang ada padamu, tertimbun untuk waktu yang lama, bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, senang-senanglah, makanlah, minumlah. Ya,
Bapak Ibu, itu yang tadi seperti kisah nyata itu teman kami ya Bapak Ibu. Lalu firman Tuhan berkata, ternyata ketika dia mau bilang bersenang-senanglah jiwanya, maka Tuhan eksekusi. Berkata begini, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga, nggak pakai tunggu besok. Makanya kita kalau bangun pagi, Bapak Ibu, kita masih sehat, kuat, bersyukur ya, itu anugerah buat kita. Ya, lebih daripada apa yang bisa kita beli. Dikatakan di sini, engkau orang bodoh, pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, yang mau saya sharingkan pagi ini adalah ternyata Bapak Ibu, di dalam hal-hal harta dunia yang kita kumpulkan, harus ada yang namanya nilai kekayaan atau investasi yang membuat kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Di mata Allah, saudara dan saya punya nilai atau punya kekayaan yang sesungguhnya. Nah, seperti apakah kekayaan yang harus kita kejar? Kekayaan yang sesungguhnya itu seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus tahu yang namanya prioritas hidup. Yaitu di dalam semua yang kita kerjakan harus ada yang namanya unsur untuk membangun kerajaan Allah. Kalau ditanya kita berasal dari mana, Bapak Ibu tahu kan? Kita berasal dari mana? Boleh tulis di kolom komentar. Dari mana asal Bapak Ibu? Dari Ambon, dari Makassar, dari Jakarta, dari Surabaya. Dari mana asal-usul Bapak Ibu? Ya, oke Pak Richard. Dari surga. Berarti kan kita akan kembali ke surga, benar kan? Nah, berarti kita pastikan dong kita punya rumah di surga, ya kan? Kita punya warisan di surga. Dengan apa yang kita kerjakan di dunia, ternyata kita bisa punya investasi ke surga, ya. Nah, prioritas untuk hal-hal nilai batinnya, nilai rohani, ya. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, salah satunya adalah di mujizat pagi ini. Saya temukan Bapak Ibu ya, ada banyak orang dari awal ya sejak pandemi, apalagi pandemi itu dulu partisipan banyak banget ya, karena memang pas COVID. Jadi orang takut sakit, orang rajin ibadah. Itu dia pengejarannya tuh loh, fokusnya itu. Orang juga lagi masalah dengan masalah ekonomi, bangkrut, masalah keluarga. Wow, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi begitu semua terselesaikan, bye-bye Tuhan. Ntar ya, kalau ada masalah lagi, aku datang. Nah, saya temukan banyak yang seperti begitu, Bapak Ibu. Ya, kita nggak tahu bedakan nilai. Nilai sesungguhnya itu hanya untuk sehat, hanya untuk diberkati, atau mengejar Tuhan. Karena apa yang ada di tangan Tuhan, itu bisa kita dapat, tapi akan hilang. Tapi kalau kita temukan yang namanya pribadi Tuhan, itu nilainya kekal. Itu harta yang sesungguhnya. Jadi prioritas kepada Tuhan, prioritas kepada kerajaan Allah, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita kejar di tangan Tuhan. Anak kecil, Bapak Ibu, kalau dikasih coklat dan emas, dia pasti pilih emas. Kenapa? Dia tidak tahu nilai. Dikasih uang dan dikasih coklat. Ya mungkin anak sekarang udah tahu uang kali ya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang masih kecil banget, yang nggak tahu, yang cuma suka yang manis-manis atau dikasih susu, dia pasti pilih itu. Ya kan? Karena dia belum tahu nilai. Nah, banyak orang Kristen ini nggak ngerti nilai karena belum dewasa. Ya, kita mengejar hal-hal yang sementara. Kita salah fokus. Uang, uang, dan uang. Ada lagu lama, apa yang dicari orang, apa Bapak Ibu? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang dapat dibeli oleh uang? What money can buy, Bapak Ibu? Ya, uang emang bisa beli. Kalau orang kekurangan darah, mau transfusi, beli darah. Tapi uang nggak bisa beli kehidupan, ya kan? Mau transfusi darah seberapa pun, kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Ya, jadi Tuhan lebih penting dari uang, lebih penting dari darah, ya. Uang bisa beli tempat tidur yang empuk, mau tempat tidur air kah, tempat tidur spring bed yang model apapun, yang kalau orang tidur mungkin bisa katanya deep sleep lah, segala macam.
Tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak, Bapak Ibu. Ada orang punya tempat tidur nikmat, tapi akhirnya dia bisa mengalami yang namanya nggak bisa tidur malam, harus minum obat tidur. Orang kaya raya, tapi bahkan nggak bisa tidur. Mau tidur harus minum obat tidur. Ya, saya pernah ngalamin itu, Bapak Ibu. Karena tidur itu adalah anugerah Tuhan. Uang bisa beli rumah yang mewah, megah, mimpi saudara punya kolam renang, apalah uang bisa membelinya. Tapi uang tidak bisa memberi yang namanya kebahagiaan atau ketentraman. Lebih baik tinggal, kata Amsal, di soto rumah, ya, atau tinggal di tiris-tiris rumah lah, seperti itu, di luar rumah, daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saudara punya rumah mewah, tapi kalau di dalamnya ribut aja terus. Makanan enak di meja, tapi begitu mau duduk di meja makan sendiri-sendiri, nggak bisa menikmati. Itu nggak bisa dibeli dengan uang, Bapak Ibu. Suami yang bisa mengerti istri, istri yang bisa mengerti suami, anak-anak yang bisa menghormati orang tua, orang-orang tua yang bisa mengasihi anak-anak, itu nggak bisa dibeli. Seberapapun saudara punya uang. Itu loh, Bapak Ibu. Jadi ini prioritas yang harus kita kejar. Sehingga kita tidak menjadi orang yang hanya mengejar kerja. Pagi, siang, petang, malam, pulang anak udah tidur. Pergi anak masih tidur. Kita nggak pernah ketemu dengan keluarga, nggak punya quality time. Padahal ini harta yang sesungguhnya, kebahagiaan di dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu hanya kejar uang, tapi Bapak Ibu kehilangan suasana damai, suasana sukacita, bahagia di dalam keluarga. Apa artinya semua yang kita kejar? Itu yang namanya sia-sia. Sebab itu semacam iklan juga nih Bapak Ibu ya. Kita buat acara summit gitu ya. Tujuannya adalah untuk bagaimana sih keluarga-keluarga diperlengkapi. Kita jangan puas. Oh sudah, aku udah sekarang udah ada punya keluarga, ada suami, ada istri. Saya sudah punya anak. Atau misalnya ya udah saya kan sudah begini hidupnya. Kita akhirnya terjebak di dalam rutinitas tanpa kita kepengen mau lebih lagi. Gimana sih? Saya sekarang bahkan sedang mempelajari sebuah pelajaran tentang kepribadian. Ternyata ada banyak hal di dalam diri saya yang saya nggak ngerti, bahwa ada banyak yang perlu diperbaiki dari hidup. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa ada hal-hal yang kita perlu kejar lebih daripada sekedar mengejar uang. Misalnya ketika saudara mengikuti summit itu, di situ kita juga akan bisa belajar gimana sih bisa mengerti suami, bagaimana sih bertahan ketika suami belum berubah, bagaimana sih mendidik anak-anak, apalagi anak-anak di zaman now yang semuanya pakai handphone, bagaimana sih menemukan bahagia dalam keluarga walaupun anak-anak sudah sibuk dengan handphone, suami dengan handphone, istri dengan handphone, dan sebagainya Bapak Ibu. Bahkan kenapa ya keluarga saya kok sepertinya selalu ada sisi-sisi buruk atau sisi-sisi gelap yang kayaknya nggak terselesaikan. Jangan-jangan ada kutu keluarga yang kita perlu selesaikan. Dan banyak hal yang kita rancangkan untuk ada di summit ini supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa diperlengkapi. Bagaimana punya keluarga-keluarga yang kuat. Karena saudara, masa-masa ke depan, 2 Timotius berkata, 2 Timotius 3, keadaan manusia akhir zaman itu semakin mengerikan. Ya. Kalau saudara lihat di 2 Timotius 3 itu, dikatakan di sana, hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar, orang akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, akan garang, akan tidak tahu berterima kasih, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, menjadi pemberontak, dan tidak mempedulikan agama, nggak tahu yang baik, tidak suka berdamai. Itu keadaan manusia di akhir zaman ini. Dan Bapak Ibu lihat ya di lingkungan sekeliling kita. Bahkan hamba-hamba Tuhan saling menyerang, saling memfitnah, saling mengkhianati. Ngeri Bapak Ibu. Keluarga, suami, istri, itu nggak ada kedamaian di dalam orang-orang yang bahkan punya kemewahan. Makanya kita harus terus belajar Bapak Ibu. Kita memfasilitasi dengan mujizat pagi, healing and prophecy, semua ini kegiatan-kegiatan ini dengan satu tujuan adalah kita diperlengkapi menghadapi masa-masa sulit ini dan kita tetap punya harta yang sesungguhnya. Dan harta yang sesungguhnya adalah prioritas di dalam Yesus. Amin. Ketemukan Yesus, ketemukan bagaimana kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan, mengejar kebaikan Tuhan dan menemukan Tuhan mengejar kita dengan kebaikan-kebaikannya. Saudara, kadang kita tiap pagi kalau berdoa cek dan recheck. Apa yang kita minta? Tuhan berkati saya, tolong usaha saya,
kesehatan saya, keluarga saya. Apakah cuma itu? Salomo, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam 2 Tawaris 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ketika Tuhan menawarkan dia ya untuk mendapat kekayaan, untuk musuh-musuhnya, nyawa musuh-musuhnya Tuhan bereskan. Tapi saudara lihat di dalam ayat 10 sampai ayat 12. Dia adalah orang penuh hikmat di zamannya dan sampai selama-lamanya Tuhan bahkan bilang nggak ada lagi seperti dia. Dia adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Yang sebelum dia dan setelah dia sampai sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia pernah memilih sesuatu harta yang sesungguhnya. Kalau kita lihat saudara ya, saya baca untuk Bapak Ibu ayat 10 mulai. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Ini permintaan Salomo ketika Tuhan menawarkan, apa yang kamu mau? Kira-kira kalau Tuhan datang tanya saudara, saudara mau apa? Apakah saudara mau uang? Apakah saudara mau diberkati? Atau keluarga bahagia atau apa? Tapi saudara lihat permintaan Salomo. Ini permintaan dia kepada Tuhan. Berilah kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umat yang besar ini? Dia minta hikmat untuk mengatur bangsanya. Jadi dia minta hikmat untuk dia bisa menjadi apa? Garam dan terang, menjadi berkat. Apakah kita minta diberkati supaya kita jadi berkat? Apakah kita minta kesehatan supaya dengan kesehatan itu kita melayani Tuhan? Apakah kita minta Tuhan kasih saya posisi supaya dengan posisi itu saya bisa memperluas kerajaan Allah? Apakah Tuhan kasih saya uang supaya dengan uang itu saya bisa menolong banyak orang, saya bisa memperluas gereja atau memperluas pelayanan atau membantu banyak orang sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan? Apakah di balik berkat-berkat yang kita minta itu ada visi untuk membangun kerajaan Allah, untuk membuat Tuhan happy atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Itu poinnya, karena Salomo melakukannya, maka saudara lihat, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, hikmat untuk kau jadi berkat bagi bangsamu, maka engkau bahkan tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, bahkan tidak meminta umur panjang, tapi engkau minta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku atau menjadi berkat bagi umatku, ya, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Dia dapat, saudara, hikmat dan kekayaan. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu, dikatakan di sini, selain itu, bonusnya Tuhan kasih. Aku memberikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Dengan kata lain, Salomo menjadi orang yang spektakuler di sepanjang sejarah dunia dengan kekayaan. Wow. Dia nggak mengejar itu. Dia mengejar hikmat. Dan hikmat itu Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dan ketika dia mengejar itu, harta yang sesungguhnya itu, maka harta-harta tambahan itu datang. Bapak Ibu mau yang mana? Kejar harta atau harta kejar saudara? Wow, ini keren Bapak Ibu ya. Tuhan mau prioritas yang benar. Kejar harta yang sesungguhnya. Dan itu hanyalah Tuhan sendiri. Hikmat Tuhan. Kemampuan Tuhan. Dengan saudara intim dengan dia. Yang kedua, harta yang sesungguhnya adalah apa? Ketentraman, sehingga kita tidak khawatir. Kita mengejar pekerjaan, kita mengejar uang, kita mengejar semua yang ada di dunia, tapi tanpa sadar, kita terjebak di dalam yang namanya kekhawatiran. Karena kita mikir, aku harus kerja ini, aku harus bikin ini, bikin itu, bikin ini, karena nanti besok bagaimana. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir. Bukan berarti kita nggak usah mikir hari esok. Kita tetap bekerja dengan visi-visi yang Tuhan taruh. Tapi tadi poin pertama adalah di balik apa yang kita mau kerjakan, ada yang untuk kemuliaan Tuhan di situ, bukan hanya untuk supaya kepuasan diri semata, ya Bapak Ibu ya. Tetapi ada yang namanya nilai-nilai kekal,
Ya, kita harus punya yang namanya nilai kekal, Bapak Ibu, di balik semua itu. Dan apakah nilai kekal itu? Nilai kekal itu adalah salah satunya adalah kesetiaan. Matius 25 ayat yang ke-21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, Tuhan mengajar Bapak Ibu, Saudara, dan saya bahwa di dalam semua yang kita kerjakan harus ada yang namanya unsur kesetiaan. Jangan kita bekerja ya semampu, ya udah sebisanya aku begini aja. Kita nggak mau upgrade diri dan kita tidak mau menanamkan bahwa saya harus bekerja sampai tuntas. Itu ada namanya kesetiaan. Kita kadang berpikir ya udah nanti aja kalau aku dipercayakan yang besar baru aku bekerja dengan sungguh-sungguh. No. Mulai dari hal-hal kecil. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita kepercayaan yang besar kalau yang kecil aja kita nggak bisa kelola. Termasuk uang, kepercayaan yang Tuhan kasih ada di dompet, ada di saldo kita. Kita pakai buat apa? Cuman senang diri sendiri, ya udah, cuman segitu, nggak akan ada lagi kepercayaan besar. Tapi kalau kita mulai berpikir, wow, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya mau untuk orang lain juga disenangkan, dimuliakan. Orang lain juga memuliakan Tuhan dan memperluas kerajaan Allah dengan apa kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya ini. Contoh Bapak Ibu ya, contoh. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang mau misalnya mensponsori, misalnya kita punya salah satu acara yang akan berlangsung summit, atau Bapak Ibu yang selalu menabur di dalam pelayanan-pelayanan ini, atau Bapak Ibu mungkin di gerejanya, Bapak Ibu menabur. Dengan apa yang Bapak Ibu tabur, itu memperluas. Orang bisa bekerja, orang bisa melayani, karena semua memang butuh uang selama ada di muka bumi. Dan ketika kita tahu ini, kita tahu kita adalah kasir. Ada satu orang yang dia suka menabur, dia membangun banyak gereja, dia menolong. Bahkan kalau ada pelayanan-pelayanan begini, dia kalau kita hubungi, pasti dia akan supply, misalnya yang kayak begitu. Lalu kalau kita misalnya terima kasih, dia bilang, jangan katakan terima kasih, karena saya ini cuman kasir. Jadi Tuhan mempercayakan saya untuk saya mengelola uangnya Tuhan. Lalu saya mau bagikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah itu orang yang mengerti nilai setia dengan hal-hal kecil. Dengan apa yang ada di tangan kita. Kita punya kesehatan. Kita setia ngurus kesehatan kita. Ini untuk apa? Untuk dengan kesehatan kita bisa memberitakan Injil. Dengan kesehatan kita bisa pergi melayani, ya. Kita dengan kesehatan kita ini kita bisa bangun pagi-pagi melayani Tuhan. Dengan kesehatan ini kita bisa pergi kunjungi orang yang mungkin sedang ada dalam masalah dan sebagainya dan sebagainya. Itu artinya kita mempergunakan dengan setia apa yang Tuhan percayakan. Kita punya talenta. Tuhan kasih satu talenta, kita kelola itu, Bapak Ibu, untuk memperluas kerajaan Allah. Setia dengan hal-hal kecil, Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar. Saudara tahu hujan ya, kita kepengen misalnya hujan turun kalau musim kemarau. Lalu kita mau hujan itu pasti turun dan hujan itu pasti banyak. Tapi hujan itu, bayangkanlah itu hujan berkat. Akan kita bisa tampung atau kita miliki kalau kita mempersiapkan apa? Wadah, ember, galon, timba, bahkan sumur mungkin. Semakin luas kita mempersiapkan wadah, kita bisa menampung lebih banyak hujan itu. Demikianlah berkat Tuhan. Semakin kita memperluas kapasitas kita, yaitu harta sesungguhnya, yaitu batin kita untuk tidak serakah, hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya mau berbagi seperti air yang terus mengalir. Bukankah di dalam setiap apa yang kita terima itu tidak semuanya benih untuk kita makan, tapi ada roti untuk kita tabur. Bukan terbalik ya Bapak Ibu. Bukan cuma ada roti untuk kita makan, tapi ada benih untuk kita tabur. Dan semakin kita menabur benih, maka roti akan habis. Benih tidak pernah habis. Karena benih itu tumbuh lagi, menghasilkan bulir-bulir baru, berbuah lagi, dan nanti ditabur lagi, lalu berbuah lagi, dan selama hidup kita akan terus berbuah. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah harta yang sesungguhnya. Jadi investasi-investasi kekal ketika kita setia dengan harta.
hal-hal yang kecil. Bahkan di perikop lain, Bapak Ibu, Lukas 16 ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, setia dengan harta orang lain, apa sih maksudnya? Ya, nggak usah pakai terjemahan-terjemahan. Harta orang lain artinya begini, ketika Bapak Ibu sedang bekerja dengan orang, bekerjalah seperti itu usahanya Bapak Ibu. Rajinlah, loyallah. Maka Tuhan akan mempercayakan harta Bapak Ibu yang sesungguhnya. Bapak Ibu kontrak di satu rumah, uruslah rumah itu dengan baik. Satu saat Bapak Ibu punya rumah. Ya, kami pernah ada di satu kota, kami dikasih percaya tinggal di sebuah rumah oleh gereja, Bapak Ibu, dan rumah itu waktu kami masuk tuh, aduh, udah kayak mau roboh Bapak Ibu ya. Rumahnya tuh atasnya tuh gedek, tahu ya gedek ya, apa sih, dari anyaman bambu ya. Jadi anak saya itu kecil-kecil tuh kalau tidur tuh Bapak Ibu dia sering sakit tenggorokan karena mungkin mangap ya. Jadi kucing, tikus yang lari-lari di atas itu jatuh. Nah, biasanya kalau di gereja itu kalau dikontrakin, kalau ada rumah masalah bisa minta dari gereja. Kita mau perbaiki rumah kontrak misalnya yang kayak gitu karena itu bukan punya kita kan. Tapi kami melatih diri, enggak. Kita tinggal di rumah itu, anggaplah itu rumah kita. Jadi kita perbaiki, kita pasang triplex, kita cat, kita bikin rumahnya sebagus mungkin sampai kepala kantor saya datang dan dia bilang, kok rumah kalian kayak showroom ya, udah dibikin bagus banget gitu kan. Jadi kita mau tinggal, nikmatin dong rumah itu. Sama ketika kita pindah ke kota lain juga begitu, kita kontrak. Biasanya yang punya rumah bilang begini, kalau ada bocor atau ada apa, Bapak Ibu bisa minta saya untuk kasih tukang. Tapi enggak, kita nggak lakuin. Kita rawat rumah itu dengan sangat baik. Sampai yang punya rumah itu datang, dia bilang begini, saya senang sekali datang di rumah ini karena Bapak Ibu tuh bikinnya tuh bagus banget, mau sekat tambah, mau bikin cat, mau apapun, dan kita nggak pernah minta uang sama yang punya rumah. Alhasil Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Yang punya rumah itu jual dengan harga sangat murah, bahkan dia datang, padahal itu non-Kristen. Dia pakai segala cara, dia minta bantuan dan segala bantuan dari bank dan segala macam dengan tujuan saya kepengen rumah ini jadi milik Bapak dan Ibu pendeta. Itu ceritanya luar biasa Bapak Ibu. Dan akhirnya kami punya rumah sendiri. Mobil kami pinjam, kita rawat mobil itu dengan baik. Kita benar-benar urus seperti punya kita. Akhirnya punya mobil sendiri. Jadi gini loh, setialah dengan harta orang lain. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang bekerja dengan orang, dipercayakan sesuatu oleh seseorang, bikinlah dengan maksimal. Setialah dengan itu. Tuhan pasti percayakan buat Bapak Ibu sendiri. Ya, amin Bapak Ibu. Lalu apalagi nilai yang perlu Bapak Ibu bangun? Di balik cuman kejar duit, duit, dan duit. Unity, kerukunan. Karena tanpa Bapak Ibu Saudara kejar berkat, berkat kejar saudara. Lihat, Mazmur 133, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Mazmur 133. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kemana? Kesanalah. Kesana itu kemana? Ke tempat yang ada kerukunan itu, Bapak Ibu. Ke tempat di mana ada unity itu. Tuhan bikin apa? Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada berkat yang di dalamnya juga ada kehidupan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi forever and ever. Selama-lamanya. Wow. Saudara mau mana? Kejar berkat atau Tuhan bilang, berkat, pergi kepada anakku yang ada di mana nih? Ada Bapak Ibu yang ada di Surabaya. Pergi kepada anakku yang ada di Semarang. Pergi kepada anakku yang ada di Aussie. Pergi kepada anakku yang ada di Jakarta. Pergi kepada anakku, bahkan Tuhan sebutkan nama saudara. Wow. Ketika apa? Ketika kita punya yang namanya unity. Kerukunan. Wow.
Rukun itu nggak gampang, Bapak Ibu. Kita bisa tinggal serumah, suami, istri, anak-anak, tapi sering ada percekcokan. Kenapa? Karena kita berbeda. Perempuan itu yang ada tuh adalah rasa. Saya rasa begini, suami itu pakai apa? Logik. Saya pikir begini, saya pikir begini. Yang istri rasa begini. Jadi rasa pikir mana bisa nyantol, ya kan, Bapak Ibu? Yang satu pakai logika, yang satu pakai hati merasa, ya. Nah, bagaimana menyatukan yang namanya perbedaan ini dengan anak-anak di zaman now? Orang tua punya satu kalimat, mereka bisa punya 100 kalimat. Kenapa? Karena mereka udah belajar lebih pintar dari kita. Kalau dulu, kalau kita anak-anak nyasar, mereka akan cari kita. Tapi sekarang kalau kita nyasar, kita cari mereka karena mereka punya handphone yang bisa pakai map. Iya kan, Bapak Ibu? Kita belajar dari anak-anak sekarang. Dulu anak-anak belajar dari kita. Nah, jadi menciptakan persamaan atau kerukunan di tengah-tengah perbedaan dan berbagai hal ini nggak gampang. Butuh apa, Bapak Ibu? Butuh yang namanya kerendahan hati dan teachable spirit. Kita perlu punya yang namanya kerendahan hati, mau diajar, mau belajar, mau untuk dengar nasihat, tetapi juga mau untuk bagaimana saya mau berubah. Saya mau, oh ternyata saya belum pintar ya. Oh ternyata saya belum tahu itu ya. Nah kita jadi mau belajar. Begitu dengar ada nih, mau belajar ini enggak? Nah, belajar Bapak Ibu ya. Ada sekolah atau ada misalnya acara-acara. Ayo kita belajar gimana sih? Aku pengen lebih lagi. Aku pengen hidupku lebih baik lagi. Aku pengen keluargaku lebih bahagia lagi. Aku kepengen lebih kuat lagi. Nah, ayo kita belajar. Itu yang namanya mau punya yang namanya teachable spirit, mau terima nasihat, mau terima kritik bahkan, dan itu untuk kebaikan kita. Saudara, jangan pernah korbankan kerukunan, kedamaian untuk hal-hal yang sementara, ya. Kita kejar duit, kita abaikan yang namanya kedamaian. Kadang-kadang Bapak Ibu ada hal yang saya nggak suka, misalnya dengan apa keputusan yang suami saya lakukan. Mungkin dia juga begitu, ada hal yang dia nggak suka dengan apa yang saya putuskan. Tapi kami belajar untuk menyatukannya dengan mengalah. Kalau misalnya keputusan yang dia pikir ini baik, tapi saya pikir nggak baik. Lalu saya sudah bilang, kayaknya nggak bagus deh Pak, jangan deh bikin ini. Tapi dia tetap misalnya bilang, kasih alasannya bla 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 yang saya akhirnya ngerti, percaya atau nggak percaya, ya udah deh. Apa yang saya lakukan? Doa. Saya lapor ke Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku nggak setuju, tapi ya udah, aku mau ikut aja kan istri harus tunduk sama suami. Nanti di tengah jalan ada banyak hal yang akhirnya suami saya bilang begini, iya ya, ternyata nasihat kamu itu benar. Ya udah, kita bareng perbaiki lagi bareng-bareng. Ya. Jadi ini yang saya mau bilang bahwa kadang-kadang ada hal yang kita nggak cocok. Apa yang harus kita lakukan di balik semua ketidakrukunan itu? Jadikan Tuhan prioritas. Amin. Doa aja. Tuhan pegang kendali. Tuhan ubah situasi. Tuhan ambil alih keadaan. Tuhan yang pegang peranan di dalam situasi ini. Tuhan pasti akan turun tangan di dalam semua yang kita hadapi. Tetapi yang penting adalah kita prioritas damai, sukacita, kerukunan. Kalau itu untuk kebahagiaan keluarga, kalau itu untuk kerukunan keluarga, kalau itu untuk membuat kita lebih saling mengerti satu dengan yang lain, yuk kejar. Ya Bapak Ibu, maka yang lain-lain itu, seperti kata Mazmur 133 tadi, Tuhan perintahkan berkat datang ke saudara. Tuhan perintahkan berkat pergi ke rumahnya Pak Richard, ke Ibu Karuyen. Tuhan perintahkan berkatnya datang kepada saudara ketika saudara menciptakan yang namanya kerukunan. Itu nilai kesetiaan, kerukunan, kesabaran, ya kasih, kemurahan hati. Aku punya ini cuma segini, tapi orang ini butuh. Tuhan, aku mau berbagi. Bagi aja, saudara nggak akan pernah kekurangan. Saudara, saya pernah, satu waktu saya punya handphone rusak, saya mungkin pernah bersaksi ini, dan saya kepengen beli handphone. Tapi pada saat yang sama, ada orang yang butuh. Lampu di rumahnya mati. Saya nggak punya uang. Saya bilang, Tuhan, aku nggak punya uang, tapi kalau Engkau percayain aku uang, aku mau bagi dengan mereka. Dan hari itu juga saya diberkati. Tapi karena handphone saya rusak, orang itu memang mau beli saya handphone.
Tapi saya bilang, Tuhan, saya janji loh. Dan uang ini ada di tangan saya. Saya mau bisa jadi orang bisa dipercaya. Lalu saya telepon orangnya, saya bilang, ini untuk Bapak melakukan apa yang harusnya Bapak lakukan, membayar untuk listrik. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, saya cuma kasir, itu bukan punya saya cuma sambil lewat, saudara. Ketika saya melakukannya, saya bisa dengan uang sisa itu, saya beli handphone yang harganya, saya suka aja, walaupun itu murah, zaman itu Bapak Ibu, tapi saya senang aja, saya puas gitu loh. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di minggu yang sama, saya dapat 2 handphone baru. Handphone baru. Orang kasih, orang nggak pernah tahu. Tapi saya diberikan. Dan saya yakin itu kiriman dari surga. Karena saya mengejar harta yang sesungguhnya, maka yang lain Tuhan tambahkan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Hari ini, rubah paradigma kita. Nggak usah kejar harta yang dunia tawarkan. Kejar Tuhan. Cari kerajaan Allah. Kejar nilai-nilai ilahi. Bangkitkan kesetiaan. Kasih, sukacita di dalam hidup saudara. Kerukunan, kedamaian. Maka semua yang lain kejar saudara. Dengan kata lain, saudara jadi magnet untuk berkat-berkat Tuhan. Seperti Salomo, dia nggak minta yang lain. Dia cuma minta hikmat. Dan hikmat itu Tuhan sendiri. Dan semua yang lain, kekayaan, kejayaan, kemuliaan mengikutinya. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita kejar yang sesungguhnya. Dan yang lainnya Tuhan perintahkan datang dalam kehidupan kita. Kalau itu Bapak Ibu pagi ini yang mau ambil komitmen. Saya mau mengejar harta yang sesungguhnya. Saya mau cari Tuhan lebih daripada apapun. Maka saudara boleh angkat tangan, kita sama-sama berdoa, kita berbahasa roh bersama, kita minta supaya Tuhan lawat kita sepanjang hari ini. Apapun yang kita kerjakan, ada investasi kekal di dalamnya, ada harta sesungguhnya yang kita dapati, bukan cuma sekedar hal-hal dunia yang sementara yang akan hilang, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya, kedamaian, sukacita, kerukunan, ada kesatuan di dalam keluarga. Itu yang Tuhan kita mau alami dan kejar di sepanjang hari ini. Tuhan, ada begitu banyak masalah datang dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami tolak Tuhan. Karena itu bagian daripada kehidupan kita selama ada di muka bumi. Masalah dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan keuangan, masalah dengan kesehatan. Tapi pagi ini kami mau datang kepadamu Tuhan, sumber segalanya. Kami mau mencari Engkau, dan kami percaya Matius 6 ayat 33, ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu bonus yang akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Kami mau datang dan kami minta hati-Mu Tuhan, untuk kami tahu prioritas yang benar dalam hidup kami. Kami mengejar kekayaan sesungguhnya di dalam Engkau, sehingga ngengat dan karat tidak akan memakannya. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, untuk mata mereka dibukakan, melihat kekayaan yang sesungguhnya, dan bergerak mengejarnya Tuhan. Maka semua yang lain itu adalah bagian Tuhan mengirimnya bagi kami. Tuhan, terima kasih, kami tidak mau untuk punya pamrih dengan Tuhan. Ketika kami cari Tuhan, cari kebenaran-Mu, bukan karena kami mau dapat apa-apa, tapi karena kami sudah dapat semuanya daripada Tuhan. Keselamatan, berkat, kehidupan, maka Tuhan menjadi bagian utama dalam hidup kami. Tolong kami, hamba selesai, tapi Roh Kudus jangan berhenti. Teruslah berbicara, teruslah tolong anak-anak-Mu, pimpin dan tuntun mereka. Hamba berdoa kepada teman-teman yang sakit, Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka. Aku lepaskan Yeremia 33 ayat 6. Tuhan akan memberikan kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Artinya sakit secara fisik, atau sakit secara ekonomi, atau sakit di jiwa, atau sakit di keluarga, apapun nama penyakit yang bisa disebutkan di bawah kolong langit, aku katakan nama Yesus adalah nama di atas segala penyakit, nama di atas segala persoalan kami. Dan dalam nama Yesus, segala masalah ini
Tuhan selesaikan bagi anak-anak-Mu yang berharap dan punya fokus yang benar, prioritas yang benar. Aku berdoa kepada Ibu Yuna Silviana, biarlah matanya fokus kepada Tuhan, sehingga pemulihan itu bagian daripada Tuhan akan kirim bagi anak-Mu. Ketika dia mengejar Engkau, dia punya nilai-nilai yang Tuhan mau bangun di dalamnya, Tuhan. Hamba berdoa berkati keluarganya, usahanya apapun Tuhan berkati. Berdoa untuk Pak Monang dengan usaha dan pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami pagi hari ini, Tuhan kami sudah menerima berkat-Mu. Kami akan bergerak bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami tidak akan kekurangan satupun yang baik. Semua yang terbaik bahkan menjadi milik anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.